Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Pada chapter 1095 yang lalu, Luffy telah mencapai batas penggunaan Gear 5. Setelah dia memukul telak Kizaru menggunakan Gomu Gomu no White Star Gun, dia pun jatuh pingsan, bersamaan dengan Kizaru yang juga tidak bisa bangun lagi akibat efek White Star Gun. Sanji, Franky, Vegapunk, dan Atlas tidak bisa bergerak setelah terkena serangan misterius dari Gorosei Satur. Bonnie juga sedang dalam keadaan yang terancam karena sedang dicekik oleh Gorosei itu. Dengan begitu, pihak bajak laut topi jerami saat ini sedang terpojok. Namun setelah ini, Luffy akan segera bangkit lagi. Tidak akan butuh waktu lama bagi dia untuk segera pulih. Bukan hanya pulih saja, tapi Luffy juga akan bangkit dengan kekuatan baru. Sebenarnya, pola seperti ini memang sering kita lihat dalam pertarungan Luffy pada beberapa arc sebelumnya. Saat di Whole Cake Island, ketika Luffy bertarung melawan Katakuri, dia juga sempat kehabisan tenaga. Dia butuh waktu 10 menit untuk memulihkan hakinya. Pada saat itu, Luffy membawa Brule agar bisa berpindah-pindah dari dunia cermin ke dunia nyata. Setelah haki Luffy pulih, dia pun langsung menghadapi Katakuri lagi. Dan bukan hanya sekedar pulih, tapi Luffy juga langsung menggunakan teknik baru, yaitu Gear Force Snake Man. Kemudian, saat melawan Kaido, setelah Luffy terkena pukulan telak dari Kaido, dia tidak sadarkan diri. Namun kemudian, suara Drum of Liberation muncul dan Luffy langsung memasuki mode Gear 5. Dari kedua kasus tadi, setelah Luffy tidak sadarkan diri, dia langsung bangkit dengan kekuatan baru. Nah, kali ini pun di Pulau Egghead, setelah dia tidak sadarkan diri saat melawan Kizaru, dia akan segera bangkit. Dan tidak hanya sekadar bangkit saja, tapi Luffy juga akan membangkitkan kekuatan baru. Kekuatan baru Luffy itu masih dalam mode Gear 5, hanya saja penguasaannya terhadap Gear 5 lebih hebat lagi, dan variasi jurusnya pun menjadi semakin menarik. Ini berkaitan dengan kekuatan imajinasi Luffy, dan juga dengan potensinya memiliki kekuatan dewa. Ketika Saturn melihat kekuatan Luffy ini, dia pun akan teringat dengan Joy Boy pada masa lalu. Karena dulu, Joy Boy juga sempat menggunakan kekuatan ini dalam perang melawan Gorosei dan Im Sama. Di sini pun Saturn akan panik, karena dulu dia bisa menang karena mengeroyok Joy Boy. Sedangkan di Pulau Egghead ini, dia harus bertarung 1 lawan 1 melawan Luffy. Kekuatan yang sudah Luffy perlihatkan dalam mode Gear 5 adalah api, petir, mengubah lingkungan menjadi karet, dan juga kekuatan penciptaan. Beberapa chapter yang lalu, ketika melawan Rob Lucy, Luffy menciptakan kacamata dari rambut miliknya. Saat Luffy memakai kekuatan Gear 5, rambut Luffy terlihat seperti mengeluarkan semacam uap. Uap itu tampak mirip dengan uap yang menyerupai selendang di punggung Luffy. Kekuatan kebebasan dari Hito-Hito no Mi model Nika memungkinkan Luffy untuk menciptakan benda dari uap yang dia miliki. Nah nanti, ketika Luffy bangkit lagi, Luffy akan mampu menciptakan lebih banyak benda memakai uap yang dia miliki. Jika diperlukan, maka benda-benda yang akan dia ciptakan bukan lagi hanya sekedar kacamata saja, melainkan senjata yang efektif dalam pertarungan. Luffy memang bukan seorang ahli senjata karena dia terbiasa bertarung dengan tangan kosong. Namun, mengingat imajinasi sangat penting dalam memakai kekuatan Awakening Gear 5, maka Luffy pasti bisa mengimajinasikan senjata-senjata yang unik yang nanti bisa dia pakai dengan baik. Siluet Sun God Nika juga diperlihatkan memegang senjata, yang mana berarti kekuatan Nika memang memiliki potensi untuk menciptakan senjata dan bisa digunakan dengan baik oleh penggunanya. Membahas soal kekuatan penciptaan, maka kekuatan semacam itu akan identik dengan dewa, karena banyak dewa digambarkan memiliki kekuatan untuk menciptakan sesuatu. Maka dari itu, ketika Luffy nanti bangkit lagi dan menguasai dengan baik kekuatan penciptaan miliknya, Luffy secara resmi bisa disebut sebagai dewa. Sekarang, mari kita membahas hal lain yang akan berhubungan dengan kekuatan penciptaan Luffy. Saat Luffy memasuki mode Gear 5 untuk melawan Kizaru, robot kuno di Pulau Egghead memperlihatkan tanda kebangkitannya. Mata dari robot yang telah kehabisan energi itu kini mengeluarkan cahaya. Ada indikasi bahwa kebangkitan dari robot kuno itu dipicu oleh suara detak jantung Luffy yang bagai dentuman drum.
Memang Luffy telah menggunakan Gear 5 saat menghadapi Rob Lucy, tapi tidak ada tanda-tanda kebangkitan dari sang robot pada saat itu. Alasannya adalah saat menghadapi Rob Lucy, detak jantung Luffy tidak begitu kencang, sehingga tidak terdengar sampai ke tempat robot kuno. Sedangkan saat melawan Kizaru, detak jantung Luffy semakin kencang, sehingga sampai ke tempat di mana robot kuno itu berada. Robot kuno itu nantinya akan bergerak kembali dan berada di pihak Luffy. Seperti yang kita tahu, robot tersebut sudah ada sejak abad kekosongan. Melihat dia bangkit akibat Drum of Liberation dari Luffy, maka itu menjadi pertanda bahwa teknologi kerajaan kuno memiliki kaitan dengan kekuatan buah iblis Nika. Berhubung ada indikasi kuat buah iblis itu dulu dimiliki oleh Joyboy yang lama, maka tak aneh mengapa kekuatan dari buah iblis tersebut bisa mempengaruhi teknologi kerajaan kuno. Sepertinya robot kuno saat ini tidak hanya ada satu, melainkan masih ada banyak di tempat-tempat lain. Seiring berjalannya waktu, takdir akan membawa Luffy pergi ke tempat di mana robot-robot kuno lain berada. Bahkan mungkin saja robot kuno di Pulau Egghead itu akan menuntun Luffy ke tempat robot-robot lain. Dengan Drum of Liberation, maka Luffy akan mampu membangkitkan semua robot kuno dan membuat robot-robot tersebut berada di pihaknya. Luffy pasti akan sangat bersemangat untuk melakukan hal tersebut, karena memang Luffy sangat suka dengan robot. Selain robot kuno dengan bentuk seperti di Pulau Egghead, sepertinya kerajaan kuno pun masih memiliki teknologi lain, seperti robot-robot dengan bentuk yang berbeda. Drum of Liberation Luffy akan menjadi pembangkit bagi teknologi-teknologi itu. Semakin hebat penguasaan Luffy terhadap Gear 5, maka itu akan ditandai dengan semakin kencang pula suara detak jantungnya. Jadi, semakin Gear 5 Luffy berkembang, maka Drum of Liberation akan semakin kuat. Nah, setelah nanti Luffy bangkit kembali, bukan hanya teknik penciptaannya saja yang semakin hebat, melainkan Drum of Liberation-nya pun akan semakin kuat. Drum of Liberation yang semakin kuat itu akan segera membuat robot kuno bergerak dan ikut dalam pertarungan. Jika robot kuno sudah bangkit dan ikut dalam pertempuran, maka Saturn pasti akan kaget, karena 200 tahun yang lalu, robot itu pernah menyerang Mary Joyce, hanya saja berhenti karena kehabisan energi. Di Pulau Egghead ini, dia harus menghadapi Luffy dalam mode Gear 5 sekaligus robot kuno. Tentu sangat sulit baginya untuk bertarung sendirian melawan dua musuh kuat itu. Namun, Saturn pasti akan tetap mencoba. Dia akan menghadapi Luffy dan robot kuno seorang diri. Dan tentu, dia akan sangat serius dalam pertarungan ini. Jika Kizaru bangkit tidak lama lagi, maka Saturn akan terbantu. Namun jika ternyata efek White Star Gun cukup lama, maka Kizaru tidak akan bangkit dan mau tidak mau, Saturn harus bertarung seorang diri. Nah, itu tadi teori tentang Luffy bangkit lagi dengan kekuatan baru. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.